Halo teman-teman dari Indonesia, kita jumpa lagi. Hari ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk pindah dan hidup di Amerika. Seperti banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang hal tersebut. Bagaimana caranya bisa pindah ke Amerika, hidup di Amerika, makmur dan segalanya ya. Saya akan bahas tentang hal itu. Hasilnya nanti terserah Anda masing-masing ya. Jadi silakan mendengarkan. Tolong tonton video ini sampai habis ya, karena banyak informasi-informasi yang mungkin berguna untuk semua, dan jangan lupa subscribe ya. Langsung kita bahas hal itu. Sebelumnya saya ingin kasih tahu bahwa ini videonya tidak diedit. Jadi saya langsung rekam, langsung ditayangkan di YouTube. Karena kalau pakai diedit nanti lama lagi ya kan, dan lagi saya agak males untuk edit video ya. Karena saya banyak online bisnis juga yang harus saya kerjakan. Baik. Jadi ke Amerika ya, hidup di Amerika. Pertama kita harus tahu apa sih baiknya, gunanya, faedahnya tinggal di Amerika. Ya, itu dulu. Karena nanti itu akan menjadi motivasi kita ya kan. Pertama, kalau kita bisa hidup di Amerika, ini menurut pendapat saya ya, mungkin tidak sama dengan pendapat teman-teman yang lain, ya nggak apa-apa, pendapat kita itu kan masing-masing. Nah, nomor satu tentunya ngomong-ngomong soal pendapat, di Amerika ini kita mau hidup cara apa saja bisa, ya kan, asal tidak melanggar hukum. Tentunya kalau melanggar hukum banyak sekali juga konsekuensinya. Tapi yang jelas akan lebih teratur. Ya, itu faedah pertama. Ya, hidup Anda di Amerika, kesulitan selalu ada, tapi karena semua banyak hal-hal dan hal-hal yang sudah teratur, jadi kita ikutan teratur. Ya. Selain itu, ini saya bicarakan faedah-faedahnya. Ya. Selain itu, dalam jangka panjang hidup teman-teman akan menjadi berubah. Nah, ini hidup teman-teman. Ya, nanti kemungkinan besar teman-teman akan punya keturunan, punya anak, punya cucu segala macam ya. Itu tentunya akan berubah menjadi, bukan merubah ya, akan lebih bagus dari kalau kita hidup di Indonesia dan punya anak, punya keturunan. Ya, memang bisa diterima hidup di Indonesia, tidak ada salahnya. Tapi kan ini kita bicara kalau kita hidup di Amerika, ya. Untuk generasi berikutnya, itu generasi teman-teman akan jauh lebih baik. Ya, dalam arti kata mudah cari kerja, dan juga untuk mendidik anak untuk berpikir lebih luas ya, dan tentunya dalam jangka waktu yang lebih panjang akan lebih makmur, lebih bagus ya. Mereka akan, ini keturunan teman-teman akan bisa membandingkan ya, karena mungkin mereka akan hidup di sini lebih lama dari teman-teman dari lahir ya kan, dibandingkan dengan kehidupan di Indonesia. Mereka akan berterima kasih atas keputusan teman-teman untuk tinggal di Amerika dan membesarkan anak cucu di Amerika. Tentunya tidak hanya di Amerika, di negara-negara barat lainnya juga bisa kita akan memperbaiki kehidupan keturunan kita. Karena kebetulan saya tinggal lama di Amerika, lebih dari 20 tahun, maka hanya itu pendapat yang saya bisa berikan. Saya juga pernah tinggal di Inggris selama
10 sampai 12 tahun ya. Tapi saya tidak merekomendasikan tinggal di Inggris. Saya promosikan Amerika. Baik, tadi kita bicarakan faedahnya ya, bagus-bagusnya apa. Yaitu satu, memperbaiki keturunan hidup untuk anak cucu kita akan lebih makmur. Ya, ini secara umum, pada umumnya. Yang jelas akan lebih baik cara berpikir kita, jalan hidup kita dari kalau kita hidup di Indonesia. Saya tidak mengatakan kalau kita hidup di Indonesia masa depan akan amburadul, sama sekali tidak. Ya. Yang saya bicarakan adalah hidup untuk anak cucu kita yang akan lebih baik. Ya. Tentunya sudah banyak perbandingan ya yang teman-teman yang sudah pernah hidup di Amerika, kemudian pindah lagi ke Indonesia. Tentunya beberapa dari Anda banyak yang setuju, mungkin juga tidak, banyak juga yang tidak setuju. Tidak apa, ya tidak ada masalah. Baik, itu salah satu atau salah dua dari kebaikan-kebaikan dan faedah-faedah yang baik untuk hidup di Amerika. Baik, sekarang gimana caranya? Ya, kita bicarakan itu gimana caranya. Jalan yang paling murah. Ya, karena kalau ke sini kan kalau naik pesawat bayar, dari mana duit kita ya kan? Nah, kita harus kalau punya kemauan kita harus cari jalan. Kebetulan saya ada pendapat atau usul untuk bisa ke sini. Ya. Apakah itu mudah? Mungkin mudah, mungkin juga tidak, ya. Tapi tidak mustahil bisa dijalankan. Baik, yang pertama apa? Yang pertama mungkin dari teman-teman akan, wah kalau saya nggak bisa bahasa Inggris nih, ya. Saya pernah bicarakan di salah satu video saya bahwa bahasa Inggris itu tidak mutlak di Amerika, karena di Amerika tidak ada bahasa nasional, malah di hukum Amerika di konstitusi paling tua adalah kalau Anda tidak bisa berbahasa Inggris itu malah dilindungi oleh hukum. Asik kan? Jadi pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya, mungkin bahasa Inggris putus-putus ya kan. Salah satu faedahnya juga kalau kita sudah sampai di Amerika secara alamiah semua orang akan bisa bahasa Inggris dengan otomatis ya, karena nanti kalau udah sampai di sini akan bicara dengan orang, dengan tetangga yang tadinya kita nggak ngerti, wah gimana nanyanya nih ya, pelan-pelan kita bisa dengar, kita pelajari sendiri ya, taruhlah 1 tahun bisa bahasa Inggris, paling nggak komunikasi. Saya tidak bicarakan ahli bahasa Inggris, untuk komunikasi aja itu yang kita perlukan. Nanti anak cucu kita yang akan menjadi bagus, lancar karena hidup di sini 100%, dan itu tanggung jawab Anda untuk selalu untuk mendidik mereka agar bisa bahasa Indonesia juga. Jangan sampai hilang ya. Sayang, bahasa Indonesia harus tetap dipegang, jadi mereka pun bisa 2 bahasa ya. Jadi bahasa Inggris tidak mutlak, tidak harus bisa. Salah satu jalan yang saya tahu itu kalau kita pandai atau mahir pencak silat. Itu kalau kita taruhlah, saya juga nggak tahu, saya bukan ahli pencak silat, tapi taruhlah kita ada ban hitam ya. Pencak silat ada tingkat-tingkatnya. Kalau kita sudah pernah mengajar dan kita punya ilmu pencak silat, itu waktu kita daftar untuk menjadi permanent resident di Amerika itu akan cepat urusannya. Kita langsung ke embassy, kita tanya, daftar aja. Ya saya juga nggak tahu, ada di online lah ke Kedutaan Besar Amerika. Kita tentunya waktu kita melamar, kita harus memberi tahu apa sih keahlian kita
supaya kita bisa hidup di Amerika ya. Kalau kita tahu pencak silat itu kita pakai ban hitam pencak silat. Wah, di sini banyak demand-nya banyak ya, banyak dicari. Kita akan bisa jadi guru pencak silat ya kan, bayarannya oke lagi ya kan. Itu salah satu jalan. Jadi pada dasarnya kita harus punya keahlian tertentu yang orang Amerika gak punya. Itu pencak silat jarang di sini ya kan, langka dan dicari orang. Atau kita jago mengukir, seniman ya, yang ukir-ukiran kayu atau segala macam. Wah, itu juga dicari. Keahlian tersebut langka di sini dan banyak dicari. Yaitu satu jalan lagi ya kan. Langkah kedua berikutnya mungkin ini agak rumit tapi tidak mustahil untuk dijalankan, adalah mencari istri yang orang Amerika. Apakah itu harus bule? Enggak, ya kan? Kalau Anda belum tahu, Amerika itu benua yang meludak. Bahasa Jawanya meludak. Orang Amerika campuran ya, banyak, nggak harus bule. Orang Indonesia punya pikiran bahwa Amerika berarti bule. Sama sekali tidak. Di sini campur-campur, ada segala macam rupa manusia, segala sikap. Makanya banyak dari seluruh pelosok dunia mereka ingin datang ke Amerika karena beda-beda, ya kan, beda-beda orangnya. Dan lagi 300 juta jiwa, ya kan, banyak sekali. Dan kita cari istri kalau yang laki-laki atau cari suami kan banyak yang datang ke Indonesia. Nah, jadi kita masih di Indonesia, tapi kita cari suami atau istri dari Amerika. Nah, caranya bagaimana? Ya itu agak rumit lah. Saya mungkin harus diskusi secara atau mungkin saya akan bikin video lagi caranya bagaimana ya kan, dengan bahasa Inggris kita yang sangat minimal, bisa cari jodoh, cari pasangan yang orang Amerika yang kebetulan ada di Indonesia ya. Tentunya pilihannya macam-macam dari Anda. Ada yang kalau mau ada yang bule, atau ada yang Asia ya, Asia Amerika, ada yang Jawa. Orang Jawa di Amerika banyak sekali, nggak bisa mereka bahasa Indonesia karena mereka lahir di sini ya kan. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi, ada yang jadi jenderal karena mereka besar di sini, lahir di sini atau besar di sini, sejak kecil ada di sini. Jadi jalan pikiran mereka sangat bukan modern ya, sangat bagus lah, terbuka. Tidak, kalau kita di Indonesia banyak limitasinya kan, banyak limitnya. Karena kita di limit, kita tidak bisa berpikir luas. Nah, itu faedah satu lagi kalau kita hidup di negara-negara seperti Amerika ini, cara berpikiran kita sangat luas, tidak ada limitnya. Itu nanti topik lain lagi ya. Baik, jadi cari pasangan yang orang Amerika yang sedang ada di Indonesia. Kayaknya itu dulu yang akan saya share dengan teman-teman di Indonesia, dan nanti ada kesempatan lain akan saya bahas lagi cara-cara yang lain. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tanya di chat di bawah ya, apa saja. Saya akan bantu dan jawab sebisa saya. Untuk pengetahuan aja, informasi saja, saya di Amerika sudah lama, udah sekitar 20 tahunan, dan cara saya ke sini sedikit beda karena saya sebelum ke sini saya sekolah di Inggris dan jadi dapat sarjana di Inggris. Saya hanya tahu sedikit tentang Amerika waktu saya sekolah di universitas di Inggris di Birmingham dan juga di Wales ya. Saya banyak sekali tahu tentang Inggris. Kemudian saya pindah ke sini. Waktu saya pindah ke Amerika kerja ya, karena diterima oleh perusahaan besar, perusahaan Big Mac
di Amerika, maka saya datang ke sini. Ternyata saya lebih suka Amerika dari Inggris. Nah, tapi itu di topik yang lain ya. Kita bicara tentang bagaimana caranya ke Amerika yang paling murah, bukan paling mudah, tapi paling murah. Pencak silat ya, dan punya keahlian lain yang orang Amerika tidak punya. Terus cari jodoh orang Amerika. Gimana caranya? Ya, banyak orang Amerika yang sedang di Indonesia, ya kan. Tentunya caranya bagaimana banyak sekali. Ya, kita bisa bicarakan dalam topik yang lain dan juga di video saya yang lainnya. Baik, teman-teman, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di chat di bawah. Sampai jumpa.